Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem investasi untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini nanti nama-nama kelompok yaitu Elva Lu'lu'un Indana Zulfa, yang kedua Risma Apelianti, selanjutnya yaitu saya Muhammad Yanuaryadi, ada Anggia Lexiana Prada, ada Novita Maisandu, dan juga ada Wendy Aulia. Untuk subbabnya yaitu ada 4, yaitu hubungan struktur sosial dan investasi, segmentasi masyarakat, model investasi dalam struktur sosial masyarakat, dan swadaya masyarakat sebagai investasi bernilai. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman-teman saya. Saya Anggia Lexiana, NIM 226, akan menjelaskan hubungan struktur sosial dan investasi. Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen sosial. Menurut Selo Sumarjan yang mengacu pada pendapat Loomis, terdapat 9 unsur, antara lain yang nomor 1, kepercayaan dan pengetahuan. Unsur ini merupakan unsur yang paling penting dalam sistem sosial, karena perilaku anggota masyarakat sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka yakini dan apa yang mereka ketahui tentang kebenaran. Yang kedua, perasaan. Perasaan adalah keadaan jiwa manusia yang berkenaan dengan situasi alam sekitarnya. Perbedaan latar belakang budaya suatu masyarakat akan membedakan keadaan kejiwaan masyarakat yang membentuk suatu sistem sosial. Yang ketiga, tujuan. Setiap tindakan manusia mempunyai tujuan yang menjadi hasil akhir yang harus dicapai melalui perubahan atau cara mempertahankan suatu keadaan yang bagus. Yang keempat, norma atau kaidah atau aturan merupakan patokan tingkah laku yang diwajibkan dan dibenarkan dalam situasi-situasi tertentu dan merupakan unsur paling penting untuk meramalkan tindakan manusia dalam sistem sosial. Yang kelima, kedudukan dan peran. Dalam sistem sosial dijumpai bermacam-macam kedudukan, baik yang diperoleh secara turun-temurun dengan usaha sendiri maupun kedudukan yang diberikan. Sedangkan peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Yang keenam, tingkat atau pangkat. Seseorang dengan pangkat tertentu mempunyai porsi hak dan kewajibannya. Pangkat diperoleh dari penilaian terhadap perilaku seseorang yang menyangkut pendidikan, pengalaman, keahlian, pengabdian, kesungguhan, dan ketulusan atas perbuatan yang dilakukan. Yang ketujuh adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lainnya. Yang kedelapan adalah sanksi. Sanksi diberikan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah fasilitas. Fasilitas adalah semua bentuk, cara, jalan, metode yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan sistem sosial. Dalam membangun permodalan perlu memperhatikan sistem sosial yang sudah mengakar dan diakui oleh masyarakat yang bersangkutan, karena pada prinsipnya model struktur sosial ini menjelaskan bahwa ikatan sosial merupakan jaringan untuk mendorong kerjasama dan memperoleh manfaat. Ini adalah segmentasi masyarakat. Yang pertama ada tipe masyarakat tradisional atau feodal. Tipe masyarakat ini dianalogikan dengan struktur batu yang sudah mengalami perubahan bentuk. Struktur batu bersifat keras dan padat. Minyak hanya akan melumasi bagian lapisan permukaan batu secara keseluruhan. Permukaan bagian bawah tidak tembus pandang dan retak-retak. Dapat diartikan, masyarakat tipe ini memiliki batas struktur yang sangat kaku. Ikatan masyarakat dalam strata yang bersifat kaku biasanya bersumber pada sifat budaya yang berkembang yang dikaitkan dengan penentuan struktur sosial seseorang. Contohnya saja di masyarakat Jawa, pada budaya keraton yang masih memiliki pengaruh yang relatif kuat.
Dengan demikian, pelapisan sosial didasarkan pada trah keraton, yang mana keturunan raja akan menduduki kelas elit atau puncak dengan sebutan ningrat. Yang kedua, kerabat keraton yang dikelompokkan menjadi golongan priai dan abdi dalam, yaitu punggawa keraton, dan yang terakhir adalah rakyat. Segmentasi sosial akan berpengaruh pada mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal yang terjadi. Apabila segmentasi sosial terus bersifat kaku dengan memperhatikan strata secara mutlak, maka hanya akan akomodasi terhadap mobilitas horizontal. Aliansi masyarakat, pengelompokan sosial, kerjasama yang terjadi hanya akan sebatas kelompok yang berada pada strata yang setingkat. Sebaliknya, jika bangunan stratifikasi sosial bersifat longgar, maka akan bersifat akomodatif terhadap kemungkinan terjadinya interaksi antara strata dan peluang mobilitas vertikal dari atas menuju strata atasnya. Dengan demikian, strata sosial menjadi potensi untuk dilakukan. Keterbatasan aksesibilitas antar strata mengakibatkan elit masyarakat hanya akan berkumpul dan bekerja sama dengan orang-orang yang berada pada strata di mana mereka dikelompokkan. Begitu pula yang terjadi pada kelompok kelas sosial yang paling rendah, sehingga mengalami kesulitan untuk menembus strata di atasnya. Mobilitas vertikal antar strata sangat sulit diciptakan, khususnya pada masyarakat feodal, karena pada masyarakat feodal, pengelompokan sosial atau strata sosial terbentuk atas dasar ukuran sosial. Maka akan sangat sulit bagi seseorang yang berada pada strata paling bawah untuk meningkatkan statusnya pada strata di atasnya. Hal ini dapat diubah statusnya apabila melakukan perkawinan silang dan strata di atasnya. Nama saya Elvalulin Dana Zulfa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anggia, yakni ciri-ciri masyarakat tradisional. Ciri-ciri masyarakat tradisional yang pertama yaitu adanya sikap gotong royong. Yang kedua, adanya faktor yang bersifat non-ekonomis yang mendominasi perkembangan ekonomi masyarakat, seperti tahayul. Kemudian yang ketiga, adanya pranata sosial yang berlaku dalam bentuk tatanan yang tidak tertulis seperti adat istiadat dan hukum adat. Yang keempat, adanya stratifikasi sosial diukur atas dasar keturunan, keningratan, jabatan, serta golongan ras tertentu. Dan yang terakhir, adanya sifat hubungan masyarakat yang lebih bersifat paguyuban. Kemudian saya akan menyampaikan kelemahan masyarakat tradisional. Yang pertama, sebagian daripada anggota masyarakat memiliki sikap tradisionalisme, yakni sikap menolak pembaharuan dan tidak senang kepada sesuatu yang dianggapnya baru. Yang kedua, perkembangan sikap kemanutan atau kepenurutan yang tidak berlangsung rasional. Yang ketiga, sikap konsumerisme yang menghabiskan lebih dahulu baru kemudian berusaha, atau sikap tersebut mengarah berkelanjutan ke tingkat yang kemiskinan. Yang selanjutnya, ini masih diberlakunya hukum adat yang tidak tertulis. Bila dibandingkan dengan kondisi pembaharuan sekarang ini sudah tidak sesuai lagi, terutama karena makin berkembangnya kebinekaan masyarakat. Di samping beberapa kelemahan seperti di atas, sebagian akibat perbandingan dengan masa sekarang, dan sebagai akibat dari adanya perubahan waktu dan pola-pola kehidupan yang berkembang maju, maka apabila kita telusuri, ternyata masih banyak hal yang menunjukkan kebaikan sebagai kekuatan yang layak dipertahankan. Dan kekuatan-kekuatan yang dimaksud antara lain, yang pertama adanya sikap peduli. Sikap tersebut menunjukkan asas moralitas, kepedulian, dan berempati kepada orang lain atau golongan yang lainnya, yang merupakan suatu alat yang dapat digunakan bagi pelaksana pembangunan bangsa dan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, adanya sikap saling gotong royong. Yang ketiga, budaya masyarakat tradisional banyak menunjukkan sifat-sifat yang diperlihatkan kehalusan, keindahan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan dewasa ini. Yang selanjutnya, kepribadian bangsa Indonesia digali dari sifat-sifat bangsa Indonesia yang telah dimiliki sejak dahulu oleh nenek moyang dan perlu dilestarikan. Oke, yang kedua yakni struktur masyarakat transisi atau semi feodal. Tipe kedua ini adalah struktur masyarakat semi feodal atau biasa dikenal dengan masyarakat transisi. Masyarakat transisi merupakan masyarakat yang berada di antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern.
Masyarakat jenis ini menunjukkan perkembangan masyarakat ke arah yang lebih modern. Tetapi perkembangan masyarakat menuju modern ini kecepatannya tergantung pada keinginan untuk berubah dan berkembang dari sebelumnya yang bersifat tradisional. Selanjutnya, menganalogikan struktur masyarakat ini dengan struktur batu gamping yang diikuti oleh minyak pada bagian bawah dan minyak tersebut melebar secara terbatas. Dengan hanya melalui jaringan antar satu dengan yang lainnya melintas secara vertikal dan horizontal. Tipe ini adalah batuan yang memiliki partikel yang bersifat impermeable. Analogi tersebut mengantarkan pada pemahaman bahwa dalam sistem pelampiasan sosial masyarakat semi-feodal masih memungkinkan bagi terbentuknya kerjasama antara strata, walaupun pada lokasi yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa tipe kedua tersebut relatif lebih terbuka dibandingkan dengan tipe masyarakat yang pertama, yakni masyarakat tradisional. Pada struktur masyarakat transisional ini, ada kerjasama vertikal yang terbatas, yaitu kelompok elit dengan kelas menengah dan rakyat biasa. Kelompok elit yang menguasai modal berinteraksi dengan kelompok tengah yang berperan sebagai calo. Calo berperan sebagai pengantar antara kelompok elit dengan strata bawah. Kemudian yang ketiga, yakni struktur masyarakat egaliter. Struktur masyarakat egaliter dianalogikan sebagai struktur batu yang bersifat poros. Analogi tersebut sangat menarik dan masuk akal. Pada struktur poros dengan ukuran partikel yang sama dan sedikit kandungan minyaknya, untuk memasuki keseluruhan sistem melalui gerakan yang halus dan menembus satu kapiler atau lubang-lubang saringan yang lebih kecil. Permukaan dan struktur partikel mengandung sedikit minyak yang tidak tembus, sehingga saat memungkinkan terjadinya proses penyaringan dan kapilerisasi, sedikit kadar minyak yang melingkupi sistem, sehingga penolakan yang dilakukan oleh satu partikel atas proses peresapan tidak dapat dilakukan karena kapasitasnya terbatas. Bahkan kemudian dibentuk ikatan partikel-partikel satu sama lain sebagai suatu jaringan kekeluargaan. Tipe yang demikian itu disebut dengan masyarakat egaliter. Budaya masyarakat egaliter ialah sikap seseorang pada suatu kelompok manusia di berbagai wilayah umum dan telah mengorganisir diri untuk kelangsungan hidup dan melestarikan cara untuk hidup mandiri tanpa adanya perbedaan derajat dan tingkat. Masyarakat egaliter akan selalu bersikap sosial, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seiring sejalan, saling menghargai, saling mencintai, rela berkorban, bersifat demokratis, dan dapat menikmati haknya sebagai masyarakat. Sikap egaliter ini menjauhkan setiap individu dari sikap feudalistik yang menempatkan kedudukan, pangkat, harta sebagai kiblat hubungan sosial. Untuk C, yaitu model investasi dalam struktur sosial masyarakat. 1. Investasi dalam struktur feodal. Dari adanya perbedaan status, muncullah struktur hierarki berbentuk piramida. Selain itu, dalam paham feodal, kekuasaan absolut berada di tangan raja. Kekuasaan absolut tersebut berkaitan dengan seluruh isi negara yang meliputi seluruh kekayaan alamnya. Bumi dengan segala isinya maupun semua yang bergerak di atasnya adalah milik raja. Yang artinya adalah harta milik rakyat pun jika diinginkan oleh seorang raja harus diberikan. Untuk pembagian hasil investasi dari investasi dalam struktur feodal, itu ada yang pertama, yaitu pembagian hasil uang yang diperoleh dari tanah yang dikelola, atau umumnya untuk petani, tuan tanah akan mendapatkan 3/4 bagian. Pengelola tanah oleh tuan tanah tidak menjamin kepemilikannya, karena kepemilikan tersebut masih berada pada si raja tersebut. Hal ini membuat kondisi tuan tanah akan tetap stagnan dan hanya dijadikan pengelola lahan. Demi menjaga kesetiaan tuan tanah kepada raja, maka dilakukan semacam ikrar sumpah setia dari kedua belah pihak. Biasanya acara ini dilakukan dalam bentuk upacara resmi agar selalu diingat oleh kedua belah pihak. Untuk yang kedua, yaitu dalam sistem ekonomi feodalisme, para pekerja harus bekerja di lahan yang tidak mereka miliki. Umumnya yang mereka kerjakan adalah dalam sektor pertanian. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis, pekerjaan yang dilakukan beragam, tak harus bertani. Untuk yang selanjutnya, yaitu dalam sistem feodal, para penguasa memiliki posisi dominan permanen dalam masyarakat.
Merekalah yang paling dominan dalam urusan sosial dan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Risma Aprilianti, NIM 207. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi dalam struktur semi-feodal. Dalam masyarakat semi-feodal, investasi dilakukan dengan monopoli oleh kelas elit minoritas, yaitu bagian dari kaum kaya saja. Komunitas miskin bergerak ke bawah dalam hierarki struktur sosial masyarakat, sehingga terjadi variasi struktur dan muncullah para maklar atau perantara yang menghubungkan antara lapisan vertikal dan horizontal, sehingga terjadilah kerjasama satu dengan lainnya secara terbatas. Mayoritas masyarakat tidak memiliki akses terhadap investasi, sedangkan kaum kaya yang memiliki kemampuan untuk membangun permodalan, dan sisanya adalah para maklar. Kaum investor yang kaya akan semakin memonopoli dan akibatnya akan mengikat sistem sosial melalui institusi dan menghasilkan ciri-ciri sebagai aktivitas individual. Tipe masyarakat seperti ini ditandai oleh konsumsi dan penampakan kaum kaya serta kekayaan secara mencolok dari golongan minoritas yang hidup di tengah-tengah mayoritas masyarakat miskin. Tipe ini juga tidak kondusif untuk terjadinya keberdayaan masyarakat. Penguasaan oleh konglomerat atas aset ekonomi merupakan kekuatan yang akan menelan aset kaum miskin, seperti tanah pertanian yang dikonversi menjadi lokasi industri. Sedangkan kaum miskin hanya dapat mengakses sistem ekonomi dengan posisi sebagai pekerja saja. Bertolak pada tipe struktur pemberdayaan tersebut, maka yang terjadi hanyalah yang fasilitasi terhadap tumbuhnya kawasan-kawasan industri. Perdagangan besar seperti mal, perhotelan sebenarnya merupakan stigma yang berseberangan dengan konsep pemberdayaan itu sendiri. Untuk mengatasi peminggiran kaum lemah, dalam konteks struktur sosial semi-feodal perlu dilakukan koridor-koridor investasi publik dan privat yang peduli pada program usaha kecil menengah, dan bukan sebaliknya justru memfasilitasi para konglomerat. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan tidak berpihak pada si miskin dan si lemah. Jika pemberdayaan benar-benar diarahkan pada masyarakat level grassroots, maka hendaknya perkuat ekonomi kurang jauh lebih berarti ketimbang memberikan stimulasi kredit berskala besar kepada para konglomerat. Poin C. Investasi dalam struktur egaliter. Pada masyarakat egaliter, aliran dana investasi dapat mengalir ke segala penjuru lapisan masyarakat, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. Dengan demikian, terjadi pertumbuhan partisipasi yang besar dari seluruh lapisan masyarakat dalam suatu proses produksi. Aliran dana yang disampaikan, baik itu merupakan dana publik maupun dana privat dan sekaligus dana swadaya masyarakat, dapat dikonsentrasikan dalam program pemberdayaan yang memberikan manfaat kepada lingkungan secara menyeluruh. Mengambil pelajaran dari struktur poros ini dapatlah dikonversikan menjadi sebuah bentuk kerjasama antar lapisan sosial dalam suatu negara yang terdiri atas pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, ketiga komponen tersebut relatif kuat posisinya. Dan yang kedua, ketiga komponen tersebut memiliki kemampuan yang seimbang. Dan yang ketiga, ada kemampuan menjalin hubungan kemitraan. Dan yang keempat, ketiga komponen memberikan andil yang seimbang dan saling mengisi. Dan yang terakhir, kontribusi efektif dari ketiganya adalah ada rasa tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah, ada rasa solidaritas dan kesetiakawanan bagi kalangan swasta, dan ada rasa sadar perlunya komitmen serta rasa memiliki dan membutuhkan bagi kalangan masyarakat. Apabila persyaratan tersebut memenuhi, maka sangat mungkin terjadinya kemitraan dalam penanganan masalah kemiskinan melalui program-program pemberdayaan. Pada poin D, swadaya masyarakat sebagai investasi bernilai. Kemitraan dengan masyarakat tidak terbatas dalam hal SDM atau pengerahan tenaga kerja. Hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan atas dasar inisiatif masyarakat sesungguhnya telah memobilisasi dana yang demikian besar dalam bentuk swadaya. Menurut Davis dalam Sastra Putra, bahwa swadaya masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Pengertian swadaya menurut pendapat tersebut amat luas sifatnya.
segala sesuatu yang merupakan kontribusi dari masyarakat, apakah hal itu berupa ide, masukan, dukungan moral, curahan tenaga waktu, dan dana, termasuk dalam pengertian swadaya. Ahmadi mengartikan swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok atau masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri dengan maksud untuk pemenuhan baik kebutuhan jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang yang dirasakan oleh kelompok atau masyarakat itu. Pengertian ini jauh lebih kompleks karena pemberdayaan merupakan sebuah kesadaran akan kebutuhan. Sedangkan pendapat Raharjo dalam Mubyarto bahwa swadaya merupakan upaya yang didasarkan pada kepercayaan kemampuan diri sendiri dan berdasar pada sumber daya yang dimiliki. Menurut para ahli di atas, apa yang disebut dengan swadaya masyarakat adalah segala sesuatu perbuatan, inisiatif, dan kesadaran yang mendorong masyarakat untuk melakukan sesuatu yang terentang dari pemunculan ide hingga pelaksanaan dan pembiayaannya dengan dilandasi oleh suatu kebutuhan yang dirasakan. Dan sesungguhnya nilai pengorbanan masyarakat tersebut amatlah besar apabila dikonversikan dengan nilai uang. Bertolak dari pendapat tersebut di atas, berarti membentuk investasi masyarakat tidak sekedar pengerahan atau mobilisasi sumbangan uang, akan tetapi dapat menyangkut SDM, waktu, nilai, material, dukungan moral, kesadaran, dan segmentasi sosial masyarakat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti bisa ditanyakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.